Oke, halo teman-teman semua. Di kesempatan kali ini, di video ke-6 kali ini, saya akan membahas mengenai plot fungsi untuk dua dimensi ya. Oke, akan dibagi menjadi dua bagian ya. Untuk video kali ini adalah bagian pertama aja dulu. Itu mengenai plot options. Oke, untuk menampilkan suatu grafik dari suatu fungsi, kita menggunakan fungsi plot. Oke, kita awali dulu dengan format dasarnya. Format dasar untuk menampilkan suatu plot fungsi. Oke, langsung saja. Gunakan fungsi plot. Lalu dengan format masukkan fungsinya. Random aja di sini kita pakai fungsi x plus 4 cos x. Ya, anggap aja fx sama dengan x plus 4 cos x ya. Lalu masukkan domain untuk x-nya. X-nya dimulai dari berapa? Di sini kita ambil aja x di antara minus 4,4. Jadi formatnya itu masukkan dulu parameternya, lalu nilai x awal, lalu nilai x akhir. Oke, jangan lupa ya kalau di sini parameternya pakai x, maka yang di fungsi pun juga harus x, begitu ya, harus sama. Ini kalau kita run maka hasilnya adalah ya sebagai berikut. Ini ya. Nah, oke, seperti itu. Atau mungkin biar lebih jelas lagi, range-nya kita tambah. Jadi x di antara minus 4 pi sampai x sama dengan 4pi. Oke. Ya, gitu ya. Kelihatan kalau dia berosilasi plus dia juga miring naik ke atas. Oke, selanjutnya selain pada contoh sebelumnya kan kita langsung menyatakan fungsinya itu dalam fungsi plotnya. Oke, bisa juga kita nyatakan fungsinya itu terlebih dahulu. Contoh, misalkan kita definisikan fx adalah fx sama dengan log atau ln x plus 1. Oke, kita assign dulu shift enter ya. Lalu kita ingin membuat plot grafik dari fx. Oke, kita sama seperti sebelumnya, plot fx, lalu masukkan variabel, maksudnya saya domain x-nya, kita ambil x dari 0 sampai 10. Lalu kita run, nah seperti ini ya. Jadi inilah plot untuk fungsi log x plus 1 untuk x dari 0 sampai 10. Oke, bisa juga kita nyatakan dua fungsi yang berbeda dalam satu grafik yang sama atau dalam satu plane yang sama. Boleh seperti ini. Jadi untuk dua fungsi tersebut kita masukkan dalam kurung kurawal seperti ini. Jadi contoh, misalkan kita ingin membuat plot dari grafik fungsi x pangkat 2 aja. X pangkat 2 ya. X pangkat 2 per 8. Maaf. X pangkat 2 per 8 dan cos x. Nah, ini jadi dua fungsi yang berbeda akan kita nyatakan dalam satu koordinat atau satu koordinat kartesius yang sama ya. Dimana anggap aja x dari minus 4 sampai 4. Nah, gitu ya. Jadi kalau kelihatan ya, kalau yang biru itu, grafik yang biru adalah untuk x kuadrat per 8, sedangkan grafik yang orange ini, berosilasi ini adalah grafik untuk cos x. Seperti itu teman-teman. Ini jangan lupa kurung kurawalnya ya. Kalau kalian nggak pakai kurung kurawalnya, nanti dia nggak jadi plotnya. Jadi sebagai contoh, ya error ya. Jadi masukkan dulu dalam satu kurung kurawal, biar dia menyatakan kalau itu adalah dua fungsi yang berbeda, gitu ya. Oke, itu untuk format dasarnya. Lalu lanjut ke pembahasan yang lain, kita bahas mengenai aspek rasio. Aspek rasio ini akan mengatur mengenai perbandingan antara koordinat x-nya dan juga koordinat untuk fx atau y. Dalam hal ini pilihan untuk aspek rasio itu ada beberapa. Sebagai contoh, kita gunakan dulu fungsi misalkan ya 2x kurang 1 per x, dimana x-nya itu anggaplah dari minus 3 sampai 3. Lalu kita ketik fungsi aspek rasio. Nah, itu kan langsung keluar ya sarannya. Oke, di sini pilihannya ada mana tadi? Ada full. Kalau full itu maka dia bakal ngeluarin gambar secara penuh ya. Seperti ini ya, ini gede gambarnya.
Ini ya. Lalu ada juga kita pakai 1:2, ini boleh di perbandingan antara antara fx-nya itu sama yang garis x sama dengan 0, y sama dengan 0-nya atau garis x ya, itu adalah 1:2 gitu. Ini kalian bisa pilih sendiri, 2/5 boleh ya, itu ya. Atau kalau aspek rasionya 1, dia bakal nah ini bakal berbandingannya 1:1 gitu ya. Dan juga yang terakhir itu ada aspek rasio untuk dengan pilihannya automatic. Nah, bagaimana kalau automatic? Nah, semakin besar ya. Jadi dia kalau kita pilih aspek rasionya itu automatic, maka skalanya itu adalah skala yang sebenarnya, jadi 1:5 gini ya. Oke, gitu kotak-kotak. Yang biasa kita pakai itu adalah 1 ya, atau full, terserah sih. Jadi untuk contoh sekarang kita ambil 1 aja, atau biar lebih kecil deh 1:2 aja. Nah, oke. Itu ya, yang penting bisa dimengerti maksudnya. Oke. Itu untuk aspek rasio, boleh kalian coba-coba sendiri ya. Sekarang kita lanjut ke fungsi mengenai plot range. Nah, fungsi plot range ini kita akan mengatur mengenai range dari grafik yang kita inginkan. Jadi maksudnya itu jangkauan dari sumbu y-nya. Ini ya. Sebagai contoh kita plot fungsi sin x dikurang cos x. Ambil aja x dari minus pi sampai p. Nah, ini dalam bentuk format dasarnya ya, kayak gitu. Nah, jadi fungsi y-nya ini ya, maksudnya sumbu y-nya ini terbatas, itu dibatasinya pada nilai maksimumnya ya, nilai maksimum fungsinya gitu. Tapi kita bisa ngatur untuk range dari sumbu y-nya itu pakai fungsi plot range ini. Inilah gunaannya ya. Plot range-nya itu pakai tanda panah ya. Bisa kita pilih contoh dari untuk memperlebar sumbu y-nya 3 sampai 3. Nah, ini ya. Jadi kelihatan kalau sumbunya itu dimulai dari minus 3 sampai 3 ya, dibatasi sampai situ. Dan juga jadi kita bisa melihat fungsinya itu secara lebih luas ya dibanding dengan sebelumnya gitu. Atau minus 2,2 ya, lebih sempit jadinya ya, gitu ya teman-teman. Di plot range itu intinya adalah untuk mengatur mengenai sumbu y-nya itu. Oke, intinya itu. Oke, kita lanjut ke fungsi berikutnya, itu mengenai plot style. Nah, sesuai namanya style ya, kita jadi dengan fungsi ini akan mengatur istilahnya style atau penggayaan mengenai grafik dari yang kita buat. Di pilihan dari plot style ini ada beberapa. Ini kita bisa mengatur warnanya, lalu mengatur thickness atau ketebalan grafiknya. Lalu yang ketiga itu kita bisa mengatur dashing. Dashing itu putus-putus, garis putus-putus kalau kita mau bikin grafiknya berupa garis putus-putus. Lalu opacity atau transparansi atau ketransparan ya, ketransparanan gitu. Nah, oke, boleh sebagai langsung pada contoh ya, kita definisiin dulu biar lebih enak. Fungsi gx berupa x kuadrat pangkat negatif x. Cara bikin konstanta udah dibahas kan ya kemarin. Oke, kita assign dulu. Nah, selanjutnya kita akan plot dari fungsi gx ini dari x kuadrat pangkat negatif x ini, dimana kita atur x dari 0 sampai 10, lalu pakai fungsi plot style. Nah, di fungsi plot style ini kita bisa ngatur warnanya ya. Jadi boleh kita anggap aja kita mau dia grafiknya warna merah.
dengan ketebalan, kita pakai fungsi thickness ya, itu thickness. Lalu atur skalanya, di sini kita ambil 0,01. Atur untuk skala angkanya ini silakan dikira-kira aja, coba aja. Kalau ketebalan berarti kurangin, kalau misalnya kurang tebal berarti naikin gitu. Ini kalau kita run ya gini. Terlihat ya kalau fungsinya itu lebih tebal dibanding, kalau ya maksudnya garis fungsinya itu lebih tebal dibanding sebelumnya. Sebagai contoh, kalau kita mau bandingin lagi 0,1 ya ketebalan ya. Diturunin aja. Biasanya yang dipakai itu 0,01 atau 0,02 gitu. Ya, terserah kalian gimana enak lihatnya gitu. Oke. Kita baru pakai fungsi buat warna dan ketebalan ya. Selanjutnya kita pakai fungsi lain aja dulu. Hx adalah sin x ditambah cos x kuadrat. Ini cos x kuadrat ya, per 2 aja. Sekarang kita run ya. Nah, sekarang kita akan plot fungsi dari hx ini. Plot hx dengan anggap aja untuk domain x-nya itu dari berapa? Dari 0 sampai 2pi ya. 0 sampai 2pi. Lalu kita pakai fungsi plot style. Oke. Jangan lupa pakai kurung kurawal ya, teman-teman. Silakan dilihat formatnya biar kalian nggak salah. Kita ingin warnanya adalah orange, lalu dengan ketebalan thickness 0,01 dan lalu opacity-nya atau ketransparanannya 0,5. Ini kalau kita bikin opacity gini nanti warnanya bakal lebih buram ya, bakal lebih kayak transparan gitu. Selanjutnya dashing. Nah, kalau ada dashing ini berarti kita bakal bikin grafiknya itu berupa garis putus-putus. Nah, pakai skala juga, kira-kira aja 0,01 ya. Oke. Selanjutnya kita pakai yang tadi juga, plot range. Ini terserah mau pakai apa enggak ya. Plot range dari minus 1,1 aja misalkan. Sekarang kalau kita run, nah ini kelihatan ya kalau fungsinya itu agak buram ini, ya enggak, karena kita pakai perintah untuk opacity-nya 0,5. Kalau kita mau lebih terang ya, kalau kita mau lebih terang bisa turunin aja 0,1 misalkan. Malah lebih buram ya, berarti naikin, maaf. Misalkan 0,9 ya. Nah, kan berarti lebih kelihatan ya. Oke. Dan juga dashing ini berarti dia bakal putus-putus. Oke, jadi semakin kecil angkanya bakal semakin rapat jarak antar putus-putusnya ini. Kalau kalian perbesar contoh 0,05, nah kelihatan ya lebih jarang jarak antara garis putus-putusnya. Jadi ini variasi aja sih. Silakan kalian pilih buat plot stylenya mana yang lebih enak untuk dilihat. Kalau kalian nggak perlu untuk putus-putus ya nggak usah dipakai dashingnya gitu ya. Di 0,2 aja. Malah lebih jauh ya. Maaf. 0,02 maksudnya. Maaf. Dan dengan ketebalan kita tambahin aja biar lebih enak. Ya, gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau kita sebagaimana contoh yang sebelumnya kita mau bikin plot dari dua fungsi dalam grafik yang sama ya caranya kayak yang awal tadi, dan untuk plot stylenya pun juga sama sebenarnya. Misalkan kita mau gabung ini plot dari fungsi gx dan hx dalam grafik yang sama yang akan kita buat ini. Jadi buka kurung kurawal dulu, gx lalu hx, lalu atur x atau domainnya dari mana. Misalkan kita pengen x dari 0 sampai 5 ini, lalu plot style ya, plot style buka kurung, lalu buka kurung lagi. Nah, buka kurung yang kedua ini itu untuk mengatur untuk style untuk gx dan selanjutnya style untuk hx. Jadi kurung kurawalnya dua kali ya ini ya. Jadi yang ini untuk gx sedangkan yang ini untuk hx. Ini silakan kalian atur. Sebagai contoh untuk fungsi gx kita atur warnanya adalah hijau atau green.
Untuk pewarnaan silakan kira-kira aja ya sebenarnya, jadi pakai warnanya dalam bahasa Inggris, jadi silakan dengan thickness atau ketebalan 0,015 ya, kira-kira aja sih. Dan untuk yang HX kita pilih dia warnanya merah dengan thickness dengan ketebalannya 0,01 dan dengan dashing koma dulu ya, jangan lupa dashing 0,02. Oke, ini kalau kitaran jadinya bakal kayak gini. Ini ya kelihatan. Yang hijau itu untuk GX, yang X kuadrat pangkat negatif X tadi, sedangkan yang putus-putus yang warna merah ini untuk HX. Ya, yang tadi sin X plus cos X, cos kuadrat X per 2. Oke, jadi sama aja intinya sama kayak yang awal-awal tadi kita bahas mengenai cara membuat plot untuk dua fungsi berbeda dalam grafik yang sama. Ya, tinggal sesuaiin aja untuk ya nama plotnya dan juga untuk plot stylenya itu ya teman-teman. Oke, jadi boleh kalian edit aja, silakan coba sendiri dengan Wolframnya. Dan yang terakhir pembahasan untuk di video kali ini itu plot legends. Nah, plot legends ini berfungsi buat kita mengasih nama ya, atau maksudnya keterangan untuk atau penamaan untuk fungsi yang dalam grafik. Jadi sebagai contoh biar kita nggak pusing gitu, ini grafik untuk fungsi yang mana, ini grafik untuk fungsi yang mana gitu. Oke, jadi pertama kita bikin dulu sebagai contoh fungsi baru ya, misalkan kx sama dengan 4x cos x, dan lalu fungsi px sama dengan 4x. Oke, kita assign dulu atau kita run. Oke. Nah, sekarang kita bakal gabung dua fungsi yang berbeda ini dalam satu grafik yang sama dengan cara yang telah kita pelajari sebelumnya, yang baru banget kita pelajari. Jadi kita pakai fungsi plot kx dan px, lalu kita atur domain untuk fungsinya itu x dari minus 2pi, 2pi ya. Oke, dengan plot style silakan kita atur ya untuk kx dan px. Untuk kx itu kita pengen dia warnanya ungu atau purple dengan thicknessnya itu kita atur aja 0,015 ya, dan dashing kita pengen dia punya garis putus-putus 0,01. Lalu untuk fungsi px kita pengen dia warnanya coklat, kita pakai brown ya, terus dengan ketebalan atau thickness 0,01. Nah, itu untuk plot style udah kita bikin. Sekarang kita pakai plot legends. Plot legends ini ada kelihatan ya, ada pilihannya. Oke, karena ada dua, kita pakai kurung kurawal ya. Setiap kali ada yang lebih dari satu kita pakai kurung kurawal buat menyimpannya. Oke, untuk pertama jangan lupa pakai tanda petik ini, karena yang kita lakukan adalah mengubahnya menjadi bentuk string atau kata ya, biar dia fungsinya Wolframnya menerimanya sebagai penamaan dalam bentuk kata ya. Jadi kita namain untuk fungsi pertama itu kx, boleh langsung aja misalkan 4x cos x, 4x cos x. Oke, sedangkan yang kedua itu adalah px sama dengan berapa nih, 4x ya. Oke, jadi seperti itu. Sekarang kalau kita run, maka yang kita dapat adalah sebagai berikut. Nah, dia menampilkan grafik atau plotnya ya,
Yang ungu dan garis putus-putus ini adalah Kx. Jadi kelihatan ya ada keterangan di sini. Untuk yang ungu itu Kx sama dengan 4x cos x. Sedangkan yang coklat yang garis lurus linear ini adalah Px sama dengan 4x. Jadi seperti itu teman-teman untuk beberapa plot option yang sudah dijelaskan pada video kali ini. Sebenarnya ada beberapa plot options yang lain, jadi kalian bisa pelajari sendiri sih ya. Karena memang di Wolfram juga banyak pilihannya. Tapi yang baru saja saya jelaskan adalah yang paling banyak digunakan, seperti itu ya. Oke. Masih untuk plot fungsi ini masih bakal ada penjelasan untuk part 2-nya. Jadi tunggu ya untuk penjelasan berikutnya. Oke, itu aja untuk kesempatan kali ini. Tetap semangat belajar Wolframnya untuk teman-teman semua. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.